Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus berkati, Shalom. Di saat ini kami dari Singers akan melatih satu buah lagu baru yang terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 251, Maju Berjuanglah Terus. Maju berjuanglah terus, Kristuslah kekuatanmu hingga tercapai akhirnya mahkota hidup yang bakal. Ayatnya yang ketiga. Angkat Tuhanmu, ikutlah kasih dan hidup yang kekal di dalam Kristus kau kenal. Ayatnya yang keempat. Jangan gentar, percayalah Kristus pengasih umatnya. Imanilah dengan teguh Kristus segala bagimu. Demikian satu buah lagu baru yang dapat kami latih, kiranya pada saat kebaktian sebentar nanti dapat dinyanyikan secara bersama-sama. Terima kasih dan selamat berbaktikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa informasi dalam warta jemaat sebagai berikut. Gereja Protestan Maluku Ebenezer Warta Jemaat nomor 30 tahun 2022, Klasis Kota Ambon. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat datang dan selamat jumpa dalam kebaktian di saat ini. Semoga kebaktian ini menjadi sumber sukacita dan sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya, Majelis Jemaat meminta perhatian jemaat terhadap beberapa pengumuman sebagai berikut. 1. Majelis bertugas mingguan pekan ini: Penatua Seli Patinasarani, Diaken Paulina S. Parinusatahya, Penatua Jan Cepati, Diaken Joseph A.J. Tiven, Penatua Martina Tupamahu Tetelepta, Diaken Johannes Sahetapi. 2. Diberitahukan kepada seluruh pelayan kebaktian bahwa bimbingan pelayan kebaktian untuk pekan ini tidak dilaksanakan dan materi renungan akan disampaikan kepada para pelayan kebaktian melalui majelis jemaat. 3. Diberitahukan kepada seluruh peserta audisi solo anak usia 7 sampai 9 tahun dan usia 10 sampai 12 tahun bahwa pelaksanaan audisi solo akan berlangsung hari ini, Minggu 7 Agustus 2022 pukul 15 waktu Indonesia Timur atau jam 3 siang, bertempat di Gereja Ebenezer. 4. Dalam kebaktian Minggu pukul 9 pagi ini akan dilayankan sakramen baptisan kudus terhadap satu orang anak dari keluarga Soplanitwas Sektor 2 Unit 3. Pengaturan tugas kolektan paduan suara dan tim Pelda dalam kebaktian pekan depan Minggu 14 Agustus 2022 adalah sebagai berikut. Gereja Ebenezer pukul 6.30 menit, paduan suara Exodus, tim Pelda, Rala Disa dan Rala Lolin, kolektan ranting 8. Pukul 9 paduan suara Romans, tim Pelda, Kidabela dan Rala Lolin, kolektan ranting 1. Gereja Gloria pukul 7 paduan suara Maranatha, tim Pelda, Nisanadowu, kolektan ranting 6. Informasi lain. 1. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat yang rindu untuk memuji Tuhan dalam kebaktian Minggu pagi bahwa pengisi pujian dalam kebaktian Minggu selain paduan suara jemaat wajib mengikuti persiapan bersama setiap hari Sabtu. Kepada pengisi pujian yang tidak mengikuti persiapan, maka dengan penuh kerendahan hati kami sampaikan bahwa pelayanan pengisian pujian tidak diperkenankan. 2. Majelis Jemaat GPM Ebenezer turut berduka cita bersama keluarga Kilan Mase Manuputi Sektor 2 Unit 3 atas meninggalnya bayi Kilan Mase, keluarga Sahertian Sektor 9 Unit 1 atas meninggalnya Nona Paulina Sahertian, keluarga Mole Lauhenapesi Sektor 8 Unit 2 atas meninggalnya Ibu Ernestina Mole Lauhenapesi. Diberikan kekuatan serta penghiburan dari Tuhan. Bahwa kebaktian raya anak cucu bertempat di gedung Gereja GPM Jemaat Galala Hatiwi Kecil pukul 16 atau jam 4 sore waktu Indonesia Timur. 4. Kepada seluruh warga jemaat GPM Ebenezer yang senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan di Skip, Kopertis dan sekitarnya,
kami serukan himbauan untuk tetap menjaga hidup, perkataan, dan tindakan yang tidak mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Pergunakanlah kehidupan ini sebagai tempat dan kesempatan di mana kita menemukan Tuhan yang rela menderita bagi dunia. Jagalah ketenangan di masing-masing rumah dan tidak membuat keributan yang tidak wajar atau tidak seharusnya, terutama pada jam-jam istirahat, di mana semua orang menginginkan ketenangan itu terjadi. Hindari pesta miras dan perjudian yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Marilah kita berlaku selayaknya orang-orang beragama yang beriman kepada Tuhan. Bagi orang tua, tolonglah kami untuk memperhatikan jam bermain dan belajar anak-anak agar mereka dapat menyeimbangkan waktu yang berguna ini. Kami pun memohon topangan doa warga jemaat bagi semua kegiatan pelayanan yang akan berlangsung ke depan sesuai keputusan persidangan ke-36, termasuk mendoakan dan membantu kelancaran proses pembangunan dan penyelesaian gedung Gereja Gloria dan rumah Pastori 4. 5. Selama kebaktian berlangsung, Majelis Jemaat mengharapkan agar tidak ada warga jemaat yang mengaktifkan telepon seluler atau melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan. Kebaktian saat ini dilayangkan dengan pengaturan sebagai berikut. Dan baptisan anak. Pelayan firman dalam kebaktian saat ini adalah Pendeta Mercy Noya Semahuira. 3. Pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian. PM Ebenezer menyampaikan, selamat berkebaktian Tuhan dalam kebaktian saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah dentang lonceng 3 kali, jemaat disilahkan berdiri dan melakukan nyanyian persiapan Kidung Jemaat nomor 15 bait 1 dan 2. Ambon 7 Agustus 2022. Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Ketua Pendeta Hotliff A. Koritelus, Sarjana Teologi, Sekretaris Penadua Benedictus Makasale. Serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya, hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruh. Saudaraku yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu dan shalom untuk kita sekalian. Marilah dengan penuh sukacita kita berkebaktiankan Tuhan. Penolong kita adalah Allah pencipta langit dan bumi. Ialah Allah yang terus-menerus mengasihi dan menyelamatkan manusia dan alam semesta ciptaannya melalui Yesus Kristus Putra Tunggalnya.
Ialah Allah yang terus berkarya di tengah-tengah dunia ini melalui kuasa Roh Kudus. Damai sejahteranya menyertai jemaat. Amin. Haleluya. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Peringatan kepada besarnya kebajikan akan dimasyurkan mereka. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Amin. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu terbang, angkatlah puji-pujian. Jemaat kekasih Tuhan, dalam kebaktian ini akan dilayani baptisan kudus terhadap satu orang anak. Baptisan kudus adalah tanda bahwa seseorang mengalami penyucian dosa, dimeteraikan sebagai anggota tubuh Kristus, anak-anak Allah dan pewaris kerajaan Allah, dan menerima karunia Roh Kudus. Hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Alkitab, "Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Matius 28 ayat 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 5. Dengarlah pula apa yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Dengan demikian baptisan kudus mengokohkan iman kita. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kejadian 17 ayat 17. Dan dinyatakan lagi oleh Rasul Petrus dalam kitab Kisah Para Rasul, "Bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Kisah Para Rasul 2 ayat 39.
Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terberi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Saudaraku yang diberkati Tuhan, pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita betapa besar kemurahan Allah dilimpahkan kepada semua orang berdosa. Karena itu saudaraku, kita lakukan secara pribadi di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, berdasarkan kesadaran terhadap dosa kita, maka marilah kita secara menyadari diri sebagai orang tua. Kami terkadang tidak setia melaksanakan tanggung jawab membina dan membesarkan anak-anak yang adalah anugerah-Mu. Kami cenderung mengabaikan janji kami sebagai para saksi di hadapan-Mu. Tanggung jawab pembinaan dan pendewasaan iman bersama sebagai jemaat sering kami abaikan bagi anak-anak di sekitar kami. Karena itu kami mohon, ya Allah pengasih, ampunilah dosa kami, baharuilah hidup kami, agar kami mampu hidup menurut kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah saudaraku firman Allah seperti yang dikatakan dalam Rasul Paulus di dalam Roma 6 ayat 3, 4, 5, dan 8. Bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan-Nya. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Diberi belas kasihan, walau karena yang hatiku
Bagi setiap orang yang telah dibaptis adalah orang-orang yang telah diampuni, disucikan, dan dibarui oleh Kristus. Itulah makna pembaptisan yang harus kita wujudkan secara nyata dalam hidup tiap-tiap hari melalui tuntunan Roh Kudus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Roma 6 ayat 12 sampai 13. Betapa indah harinya saat bumi penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ya, Bapak Ibu Jemaat serta anak-anak yang diberkati Tuhan, dalam kebaktian baptisan kudus di hari ini, kita akan sama-sama baca sabda dan kebenaran firman Tuhan dari Alkitab Perjanjian Lama, kitab Ester. Ester kita baca yang keempat, ayat pertama dan berakhir pada ayat yang ke-17. Ester 4, ayat pertama dan berakhir pada ayat yang ke-17. Tetapi mendahului akan pembacaan firman di pagi hari ini, mari kita berdoa minta tuntunan kudus dalam pembacaan firman di hari ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus penyelamat hidup kami, firman yang kami baca di hari ini menjadi kekuatan bagi kami melangkah di hari-hari hidup kami. Kami berdoa juga kepada Ibu Pendeta yang akan membawa pelayanan firman bagi kami semua. Berkatilah Ibu senantiasa dalam hidup dan pelayanannya. Ini doa kami Bapa, doa yang kami lakukan dalam pelayanan di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan dalam pelayanan di hari ini. Amin. Ester pasal 4 ayatnya yang pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-17 yang berbunyi demikian. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangat risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hathach, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hathach mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja, dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya.
serta berapa banyak perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harta pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya mereka menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan Baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh bersyukur kepada Tuhan yang boleh menganugerahkan kehidupan baru untuk kita jalani di minggu pertama bulan Agustus 2022 ini. Bulan ini memang adalah bulan penting dalam hidup berbangsa kita, bulan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Karena itu tema bulan Agustus yang membingkai seluruh pemberitaan Gereja Protestan Maluku adalah gereja memiliki daya juang mewujudkan pembebasan. Tema ini menekankan hakikat gereja sebagai persekutuan umat yang terpanggil untuk berada pada jalan Yesus Sang Kepala Gereja, yaitu jalan pembebasan atau suatu panggilan perjuangan untuk pembebasan bagi semua makhluk yang berada dalam belenggu. Dan ini adalah panggilan yang tidak bisa dihindari oleh umat Kristiani, karena Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang berjuang untuk pembebasan umat manusia dan semua ciptaan. Ada berbagai wujud penindasan yang masih dipraktekkan sampai saat ini di tengah dunia ini, dan praktek-praktek itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, sebab Tuhan Allah di dalam Yesus datang supaya semua ciptaan memperoleh hidup di dalam segala kelimpahannya. Dan itulah berita Injil atau kabar baik yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebagai para pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita semua terpanggil
untuk ikut menegakkan wujud berita Injil tentang pembebasan dan hidup yang bermutu bagi seluruh ciptaan, hidup yang berjuang untuk membela kehidupan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan sendiri. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, perikop kita di hari ini Ester 4 ayat 1 sampai 17 berbicara tentang orang-orang di zaman perjanjian lama yang berjuang untuk membebaskan umat bangsa Yahudi yang terancam hidupnya di tangan penguasa yang jahat yang menindas mereka. Dan mereka ini adalah Ester dan Mordekai yang menurut cerita kisah Alkitab itu mereka adalah paman dan keponakan. Nah, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ketika membaca bagian Alkitab tadi, maka ada dua hal yang mau disampaikan kepada kita melalui kisah cerita ini. Tapi nanti Bapak Ibu juga pulang ya, kita membaca ulang lagi bagian bacaan Alkitab mulai dari pasal 1-nya. Walaupun memang bagi kita banyak yang selalu membacanya berulang-ulang atau mendengarkan khotbah ini berulang-ulang, tetapi sebentar nanti kita pulang kita membacanya ulang supaya kita mengingat lagi. Yang pertama, saudara, disampaikan kepada kita bahwa Mordekai dan Ester mereka melawan tantangan dan ancaman kehidupan mereka itu dengan doa dan juga pergumulan. Saudara, sikap yang ditunjukkan oleh Mordekai setelah mengetahui rencana jahat Haman untuk membunuh bangsa Yahudi di berbagai daerah kekuasaan Raja Ahasiwerus adalah dengan cara berdoa, bergumul, berpuasa di hadapan Allah. Mordekai memakai kain kabun dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota. Nah, saudaraku, kain kabun dan abu merupakan simbol pergumulan berat di mana seseorang merendahkan dirinya di hadapan Allah untuk memperoleh kasih dan kepedulian dari Tuhan Allah supaya memperoleh jawaban atas apa yang digumuli. Dan cara inilah yang juga dilakukan oleh seluruh umat Israel dimanapun mereka berada. Mereka meratapi nasib mereka, mereka bergumul memohon campur tangan dan pengasihan Allah agar terhindar dari ancaman kematian. Mereka bergumul dan berpuasa. Mereka tidak makan dan tidak minum hanya untuk memperoleh belas kasihan dan pertolongan daripada Tuhan Allah. Saudaraku, Mordekai juga telah berani mengorbankan dirinya dengan konsekuensi dihukum mati. Ketika dengan sadar dia datang di istana tanpa dipanggil. Dan menurut hukum raja pada saat itu setiap orang yang datang tanpa diundang, tanpa restu izin raja, maka hukumannya adalah hukuman mati. Mordekai mempertaruhkan jiwa raganya kepada bangsanya. Dia tidak ingin dia dan saudara sebangsanya dihabisi, dimusnahkan sia-sia. Karena itu Mordekai juga dicatat sebagai pahlawan yang berjuang melawan siasat jahat Haman. Dia telah menjadi pejuang kemanusiaan atas nasib bangsanya yang berada di dalam ancaman kematian. Saudara, yang kedua yang mau disampaikan kepada kita melalui nas bacaan ini adalah tentang keberanian Ester memperjuangkan nasib bangsanya. Ketika mendengar berita buruk mengenai pemusnahan orang-orang Yahudi, Ester tidak tinggal diam. Memang Ester merasa risau, dia sedih, dia gelisah. Ester ingin membantu saudara sebangsanya, tetapi Ester juga tidak gegabah di dalam bertindak. Ester mencoba menyelidiki apa yang sedang terjadi dengan seksama. Lalu dia memperoleh kepastian tentang hal itu melalui penjelasan dan salinan surat sebagai bukti akurat dari rencana busuk Haman. Ester yang tadinya merasa takut menghadap raja,
menjadi sadar dan menjadi berani. Ester sadar bahwa ancaman kemanusiaan itu harus dilawan dengan pendekatan yang baik dan santun kepada raja, penguasa, kendali kekuasaan pada saat itu yang juga adalah suaminya. Ester tidak ingin saudara sebangsanya menjadi korban sia-sia dari rencana busuk Haman. Ester sadar dan kemudian dia mempergunakan fungsinya, kedudukannya sebagai ratu istana, sebagai istri Raja Ahasiweros yang berkuasa saat itu. Ester sadar sebagai ratu, dia memiliki kesempatan menyampaikan pendapatnya yang bisa saja mempengaruhi kebijakan raja. Tetapi saudara, yang menarik di sini adalah Ester memulai seluruh pergerakan perjuangannya itu dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Dia juga meminta topangan doa dan pergumulan dari seluruh bangsanya. Mereka dihimbau berpuasa dan mendoakan perjuangannya. Selama 3 hari mereka berpuasa dan berdoa agar bisa Tuhan menolong mereka menghentikan rencana jahat permusnahan daripada bangsa yang direncanakan oleh Haman itu, saudara-saudara. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Ester dan Mordekai telah memperlihatkan sikap nasionalisme mereka kepada bangsanya, dan mereka tidak mudah menyerah pada suatu ancaman kehidupan ketika mengetahui bangsanya sedang berada dalam ancaman pemusnahan suatu bangsa. Sikap Ester dan Mordekai ini juga telah memperlihatkan sikap patriotisme yang didasarkan atas rasa solidaritas, rasa kecintaan, rasa kepedulian kepada nasib saudara sebangsa setanah air. Ester dan Mordekai rela keluar dari zona nyaman mereka, dari zona kekuasaan yang memanjakan mereka dengan berbagai fasilitas kemewahan di istana raja pada saat itu. Dan mereka bangkit untuk melawan kejahatan yang meronggong hak asasi manusia dengan berbagai resiko yang harus mereka tanggung. Mereka berjuang untuk menyatakan kebenaran dan membela kehidupan. Ester dan Mordekai berjuang dengan peran strategis mereka untuk menghentikan rencana kejahatan Haman, ya, karena kebencian daripada Haman kepada bangsa Israel, terutama kebenciannya kepada Mordekai karena tidak tunduk untuk menyembah Haman sebagai raja pada saat itu. Sebab bagi Mordekai yang itu disembah adalah Tuhan Allah yang berkuasa atas kehidupan mereka. Dan akhirnya saudara kita lihat bahwa pada akhirnya Haman dihukum mati karena perbuatan jahatnya sendiri. Ketika dia tidak mau sadar, ketika dia tidak mau bertobat, ya tentu konsekuensi daripada kejahatannya itu, maka dia dihukum, ya. Dan disitulah kita melihat saudara bahwa kejahatan tidak pernah menang. Nah, saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dari kisah ini juga maka kita bisa mendapat pelajaran penting yang menarik bagi kita, yang harus juga menjadi teladan untuk kita gumuli bersama dalam membela kehidupan ini selama Tuhan masih memberikan kesempatan kita hidup tengah dunia. Yang pertama, bahwa konflik dan juga kekerasan masa lalu bisa saja membawa dendam pada masa kini kalau orang tidak sadar untuk mau menyelesaikannya secara tertanggung jawab baik dan benar. Karena itu mesti ada keberanian untuk menyelesaikan suatu konflik dan kekerasan, baik yang itu terjadi di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, maupun dalam tanggung jawab bergereja secara baik dan benar, sehingga tidak ada lagi dendam di antara pihak-pihak yang bertikai. Karena hidup di dalam dendam akan bisa menimbulkan rencana-rencana jahat dan kejahatan-kejahatan baru yang bisa saja mengakibatkan dosa di hadapan Allah, dan itu bisa merugikan diri kita, keluarga kita, sesama kita, masyarakat kita, bahkan gereja kita. Dan juga itu adalah hal yang tidak dikehendaki oleh Allah.
kehidupan yang berdamai sejahtera tanpa dendam, tanpa konflik dan kekerasan merupakan harapan semua orang, supaya semua orang dapat menjalani hidup dengan baik dan takut akan Tuhan dengan bebas, tidak ada rasa takut maupun curiga kepada orang lain. Yang kedua, saudara, bahwa kita bisa belajar bahwa kita mesti memiliki sikap simpati dan empati yang harus ditunjukkan dalam suatu tindakan yang nyata, bertindak, aksi yang nyata, yang juga dibuktikan terhadap orang lain. Tidak ada orang mengalami, ya jadi kalau ketika orang mengalami ancaman kehidupan ini, maka kita harus menghadapi tantangan dan persoalan hidup itu dengan doa dan pergumulan. Kita juga bertindak sungguh-sungguh untuk mau menyelesaikan semua itu, untuk juga dapat dinikmati oleh orang lain. Kita sungguh-sungguh harus berusaha dan terus berjuang, ya, dengan sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh bergumul, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, dan tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri atau mengandalkan orang lain untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus pasti memperoleh jawaban dari Tuhan. Dan semua ini menunjukkan ketergantungan iman sepenuhnya kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang sanggup melayakkan kita melakukan tugas-tugas pembebasan demi kemanusiaan untuk membela kehidupan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab saudaraku, sekalipun kita berada dalam situasi bahaya dan tidak ada pertolongan sama sekali dari manusia, tetapi Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus tetap setia, tetap berkarya. Dan dalam situasi yang paling genting dan mematikan sekalipun, tetap Tuhan Allah berada di pihak kita dan berada untuk mengendalikan kita. Karya Tuhan Allah dalam Yesus Kristus akan menjadi nyata apabila dalam menghadapi setiap kesulitan dan mara bahaya kita memiliki iman yang sungguh kepadanya. Karena Tuhan akan menyertai, karena Tuhan akan memberi kemampuan, karena Tuhan akan mendengarkan doa seruan umatnya, karena Tuhan mengasihi umatnya. Tuhan menjadi penyelamat bagi umatnya. Maka mari saudaraku, kita belajar mengasihi dan peduli dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan juga peduli terhadap alam ini, ya, bahwa memang dalam hidup ini saudara, kita tidak pernah lepas dari suatu perjuangan untuk tetap membenahi kehidupan kita secara pribadi. Kita berjuang untuk membangun hidup keluarga, kita berjuang bagi pendidikan dan masa depan generasi muda kita, termasuk anak-anak cucu kita. Kita berjuang melawan penyakit, kita berjuang melawan berbagai kondisi alam yang seringkali juga bisa menjadi bencana bagi kita, maupun juga kondisi non alam yang sementara kita alami sampai saat ini. Kita berjuang untuk melawan godaan dan cobaan dan sebagainya yang kita rasakan dalam pergumulan dan doa kita sampai saat ini sambil menanti kedatangan Tuhan. Karena itu kita tidak boleh mengeluh, ya. Kita tidak boleh bersungguh-sungguh dalam kondisi yang sulit apapun yang sementara terjadi, apalagi menyalahkan orang lain. Tetapi teruslah mempercayai Tuhan dengan penuh kasih, sebab Tuhan setia, Tuhan arah hidup kita, Tuhan berkuasa mengendalikan segala sesuatu, termasuk mengendalikan kesulitan-kesulitan kita dan mampu menolong kita menyelesaikan itu semua. Orang harus terus mau dibaharui dan juga belajar dan diajar oleh Tuhan melalui firman-Nya, tetapi juga melalui orang-orang yang dapat dipercaya, supaya kita menjadi alat
menjadi orang-orang pilihan Tuhan bagi sesama di mata Tuhan. Dan marilah kita juga terus mengerjakan yang benar dan baik dalam rasa takut akan Tuhan, sekalipun kita tidak memperoleh penghargaan dari manusia. Karena hal itu akan tentu membuat kita semakin terampil dalam iman, dalam kerohanian kita, dalam keutuhan hidup kita, secara jasmani maupun rohani, supaya pada waktunya Tuhan pakai kita untuk tujuan-tujuan mulia Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita mesti juga rela melepaskan kepentingan pribadi kita demi kepentingan Tuhan dan demi kepentingan orang lain di tengah keluarga, masyarakat, dan gereja ini, bahkan terhadap alam ini yang mungkin juga untuk itu bisa menyita kenyamanan kita, menyita kesenangan kita, tapi kita harus pasrahkan seutuhnya itu semua kepada Tuhan. Dan mari menggunakan setiap kesempatan kehidupan yang Tuhan masih berikan dalam usaha dan pekerjaan kita, pada jabatan kita, pada posisi-posisi kedudukan kita yang sementara kita jalani, dalam tugas apapun yang sementara kita kerjakan di tengah keluarga, masyarakat, dan gereja ini. Kita ingat bahwa seluruh posisi-posisi tugas dan tanggung jawab itu sementara Tuhan izinkan untuk kita nikmati, untuk keselamatan dan kesejahteraan bersama, tapi juga bagi banyak orang. Dengan begitu Tuhan dimuliakan, tapi juga dengan begitu maka orang akan dituntun untuk mengenal secara sungguh-sungguh dan benar apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan bersama. Kita boleh bersyukur kita ada di bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana kita memaknai kasih dan karya Tuhan kepada seluruh umat percaya di Indonesia ini sebagai bagian daripada masyarakat bangsa dan negara, bahwa Indonesia ini diberkati Tuhan bagi kita semua, dan kita bisa memaknai rasa syukur dan cinta kita kepada Tuhan yang diaktakan dengan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara Indonesia ini, dengan terus kita membela kehidupan ini dalam perjuangan kita di dalam Tuhan. Kita menjadi agen-agen pendamaian di hadapan Tuhan. Kita disadarkan untuk tetap sadar bahwa hidup kita sebagai manusia dan semua ciptaan lainnya itu berasal daripada Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan, tetapi untuk sukacita dan kebahagiaan kita secara bersama-sama. Dan kehidupan kita ini adalah milik Tuhan, karena untuk membela dan memelihara kehidupan itulah Tuhan Yesus datang ke dunia, dan atas dasar itulah maka kita diingatkan untuk memperkuat semangat nasionalisme kita, ya, semangat untuk kita saling mencintai, menghormati, dan mengasihi, peduli dalam kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara, terutama di tengah kehidupan keluarga, masyarakat, dan juga gereja bagi keutuhan ciptaan ini, tetapi juga terhadap alam ini di berbagai latar belakang kehidupan kita, supaya kita terhindar dari paham-paham yang jahat, kita terhindar dari kejahatan-kejahatan yang tidak tertanggung jawab, karena kita akan menegakkan kebenaran dan keadilan. Kita membela kehidupan dan kita tidak membiarkan siapapun atau apapun merusak kehidupan bersama kita di tengah keluarga, masyarakat, bangsa dan negara maupun gereja ini sampai Tuhan datang kembali. Walaupun ada begitu banyak tantangan ya saudara-saudara, tetapi kita akan terus melakukan pergerakan perjuangan untuk menjadi agen perdamaian itu dalam tugas dan tanggung jawab kita, dan dimulai dari proses pembinaan kita terhadap keluarga. Kalau ini kita teruskan dan bicarakan dalam tanggung jawab pemberitaan Injil kita dimulai dari keluarga, maka tentu anak-anak kita, cucu pelayan dan umat kita sebagai bagian dari masyarakat bangsa dan negara gereja di Indonesia, di bumi ini, kita akan melihat bagaimana Allah berkarya bagi juga generasi muda kita. Selama Tuhan masih pakai mereka, mereka akan terus menjadi saksi-saksi Kristus tengah dunia ini. Dan hari ini kita juga boleh bersyukur satu anak Tuhan dipanggil oleh Tuhan hari ini melalui keluarga untuk dibaptis menjadi pewaris kerajaan Allah, Mackenzie Nathaniel Soplanit. Dan biarlah juga melalui pembaptisan ini kita sebagai persekutuan daripada umat pelayan, tapi juga keluarga, para saksi dan orang tua,
bisa sadar panggilan pengutusan pemberitaan Injil kita, menjadi agen pendamaian juga untuk menyalurkan kehendak Allah kepada anak kita ini, sehingga dia juga menjadi milik Allah, alat di tangan Allah melalui Yesus Kristus yang dipenuhi dengan kuasa kemuliaan Roh Kudus untuk juga mewartakan Injil Tuhan, membela kehidupan ini selama Tuhan masih memberikan kesempatan dia hidup tengah dunia ini sampai Kristus datang kembali. Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus-Nya memberkati kita semua. Amin. Berjuanglah terus, Kristus akan kuatanmu hingga tercapai akhirnya mahkota hidup yang bakal. Rasa khawatir buanglah, langkah Tuhanmu ikutlah, kasih dan hidup yang kekal di dalam Kristus kau kenal. Jangan gentar, percayalah, Kristus pengasih umatnya. Imanilah dengan teguh, Kristus adalah bagimu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini kita boleh berbahagia dalam Tuhan karena kurang lebih ada 8 paduan suara vokal grup solo yang akan mempermuliakan Tuhan dengan kidung pujian yang menjadi penguatan iman bagi kita. Maka kita akan mengundang berturut-turut anak Rowell dan vokal grup Glory 5 dan saudara Bong Lekahena untuk mempersembahkan pujiannya bagi Tuhan.
Bapak Ibu selamat hari Minggu, Shalom. Ya, kami dari vokal grup Glory Five akan menyampaikan kidung pujian. Lagu ini menceritakan tentang kemurahan dan kekudusan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dan semoga lagu ini menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Semoga pujian ini bisa menjadi berkat buat kita semua hari ini. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, aku rindu selalu dekat padamu, mataku tertuju padamu. Padamu Tuhan, aku rindu padamu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta disembah. Cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, oh, aku rindu selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Oh, aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Terima kasih saudara-saudaraku, Tuhan memberkati. Bersama saudaraku kita akan masuk di dalam pelayanan baptisan kudus. Para orang tua dan saksi disilahkan berdiri. Adalah kewajiban setiap orang tua yang membawa anak-anaknya untuk dibaptis mengaku iman yang di dalamnya mereka pernah dibaptis dan berjanji untuk mendewasakan anak ini pada jalan Kristus
Karena itu pertama-tama kami menanyakan kepada orang tua dan saksi, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah yang Esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Di hadapan Allah dan jemaatnya hendaklah saudara-saudari menyatakan janji saudari dengan hati yang tulus. Apakah saudara-saudari bersedia menjadikan rumah tangga saudara-saudari sebagai suatu lingkungan Kristiani di mana ibadah dan pengajaran iman Kristen dilaksanakan sehingga memungkinkan anak ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja dan setia memberitakan kebaikan Allah Tuhan kita dalam kata dan perbuatan? Jemaat diundang berdiri dan marilah menjawab pertanyaan ini. Apakah juga saudara-saudari setia kepada panggilan selaku jemaat Kristus, sehingga anak ini dan semua anak di tengah-tengah persekutuan kita dapat bertumbuh dalam cinta kasih dan pengetahuan serta ketaatan kepada Allah Tuhan kita? Kami bersedia bertolak Allah dengan sukacita kami menyambut anak ini dalam persekutuan kami. Bersama marilah saudara kita mengaku iman kita di hadapan Allah dan manusia. Kita semua sebagai orang percaya di segala tempat dan sepanjang sejarah ini berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampun dosa, kebangkitan lagi dan hidup yang kekal. Bersama marilah jemaat. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan segala sesuatu, memeliharanya dan menganugerahkan air ini kepada kami. Terpujilah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia ini dari kuasa dosa. Terpujilah Roh Kudus yang telah berkarya di dalam gereja dan di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah, berkenanlah berkati akta baptisan ini sebagai tanda dan meterai bahwa anak kami ini telah diterima dalam perjanjian kekal dengan Kristus melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya, dan oleh kuasa Roh Kudus dilahirkan kembali dalam hidup baru yang berkenan kepadamu. Amin. Mackenzie Nathaniel Soplanit, engkau dibaptiskan dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama
Roh Kudus. Kiranya anak ini tidak malu untuk mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhannya, dan kiranya anak ini akan tetap berada pada jalan Yesus sampai akhir hidupnya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan berdiri, dan sebelum kita berdoa kita menyanyi Pandang Ya Bapa. Buatlah dia anakmu penuh, dan namanya yang kini disebutkan kau tulis dalam kitab kehidupan, jadi anggota tubuh putramu. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami bersyukur atas kemurahan Tuhan yang besar yang telah memilih dan memasukkan anak kami ini dalam persekutuan umat Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai anak kami ini, agar ia dapat terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan dan menjadi orang percaya yang taat kepada Tuhan. Berilah hikmat dan kekuatan kepada orang tuanya dan para saksi, supaya mereka sanggup mengenapi janjinya. Dan marilah Tuhan ajarkan kami selaku jemaat untuk mengerti tanggung jawab kami dalam menopang proses pembinaan dan pendewasaan iman dari semua anak di dalam persekutuan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan sukacita berturut-turut kami mengundang vokal grup laki-laki sektor 1, vokal grup penabur, dan paduan suara eklesia untuk mempermuliakan Tuhan dengan kidung jemaat, pujiannya, dan menjadi penguatan iman bagi kita sekalian.
kasih, saudara-saudaraku, Tuhan berkenan memberkati. Jemaat Kristus dalam hati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kasihilah Kristus dan topanglah tugas-tugas kesaksian dan pelayanan gereja. Nyatakanlah hal itu dalam pemberian syukurmu hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudari. Melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ayat yang kedua, jemaat laki-laki. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ayatnya yang ketiga, jemaat perempuan. Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ayat yang keempat, pemuda. Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bernyaman, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya.
Tuhanmu, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupku? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat dipersilakan berdiri. Oh Tuhan, terimalah persembahan umatmu, selalu ungkapan syukur padamu, atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Jemaat, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini terkumpul pemberian syukur kami, sebagai jawaban kami terhadap kemurahan-Mu yang besar. Terimalah dan sucikanlah persembahan syukur ini, sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersama saudaraku kita mendengarkan lagi Ecclesia Children Choir dan Vokal Group Glory 5 untuk menyampaikan pujiannya bagi kemuliaan Tuhan, jadi penguatan iman bagi kita semua.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini lagu yang terakhir yang akan Glory 5 sampaikan, yaitu Goodness of God. Lagu ini dia mau bilang bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong dalam setiap katompung, setiap kehidupan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati katong semua di siang hari ini.
Terima kasih saudaraku, Tuhan berkenan memberkati. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita satukan hati dan berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah imani di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Bapa yang berkenan menyertai kami dalam kekuatan Roh Kudus. Kami bersyukur sebagai persekutuan umat Tuhan di bumi ini, tapi juga di Gereja Protestan Maluku di Klasis Kota Ambon dan Jemaat Ebenezer ini. Karena Bapa berkenan memberikan kesempatan kehidupan bagi kami, tapi juga kesempatan untuk berkebaktian di hari Dominggu ini. Kami boleh memasuki minggu pertama di bulan Agustus 2022 ini. Dan diperkenankan Bapa untuk mempermuliakan Bapa di kebaktian ini, mendengarkan firman dan juga menyampaikan berbagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berbagai berkat kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami, baik di minggu usbu yang lalu maupun di hari-hari hidup kami sampai di hari ini. Tapi kami sadar sungguh akan kelemahan dan kesalahan kami. Ya Bapa, ampunilah kami jua. Kasihanilah kami dan bersamalah dengan kami. Berdasarkan firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kami, mari Bapa tolong kami dengan kekuatan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah kehidupan kami secara jasmani dan rohani, tubuh, jiwa, raga, roh kami. Penuhi kami dengan cahaya kemuliaan Bapa sorgawi itu. Sempurnakanlah kehidupan kami ini dan tolong kami untuk dapat memberitakan Injil, bersaksi tentang Tuhan yang hidup itu dalam seluruh akta kehidupan kami secara pribadi, tengah keluarga, masyarakat dan gereja ini, sambil menanti kedatangan Tuhan datang kembali. Bapa, kami sadar sungguh banyak tantangan harus kami lewati, tapi jangan tinggalkan kami. Kasihanilah kami, hancurkanlah segala kekuatan kemanusiaan kami, juga berbagai jebakan-jebakan iblis maupun juga keinginan manusia yang tidak bertanggung jawab. Sehingga sungguh kami hidup berkenan kepada Bapa. Kami sungguh dapat menjadi manusia percaya yang takut akan Bapa, penuh dengan damai sejahtera, diberkati, dilimpahi dalam segala setiap pergumulan hidup yang sementara kami ini jalani. Baik dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami, bagi keluarga keturunan kami, dalam setiap peran dan fungsi yang kami kerjakan setiap hari. Mari Bapa, berkatilah para balita, remaja, pemuda, pemudi. Tolong mereka dengan kuasa Roh Kudus jangan tersesat dan memiliki masa depan yang baik. Dan mereka terus bertumbuh dalam iman dan percaya untuk mengenal Bapa dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Penuhi mereka dengan kasih dan damai Bapa sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jangan Bapa tinggalkan mereka di dalam kehidupan ini. Tolong mereka dalam setiap proses pembinaan yang dilakukan di tengah kehidupan keluarga maupun gereja ini. Maka marilah Bapa, berkatilah para suami istri, papa mama, orang tua, bahkan opa dan oma, orang-orang milik Tuhan. Tuhan pakai mereka untuk terus membina dan mengarahkan keluarga sebagai keluarga yang dipenuhi dengan kasih dan damai Tuhan. Keluarga yang terus diberkati menjadi berkat dan senantiasa memberitakan tentang Kristus yang hidup, yang mati dan bangkit, yang naik ke sorga dan yang akan datang itu dalam seluruh proses penantian kehidupan kami menjalani hari-hari hidup ini. Terima kasih ya Bapa. Tolonglah memberkati segala usaha dan pekerjaan dalam pengembangan ekonomi keluarga, apapun yang kami rindukan, bahkan sampai di meja makan. Bapa penuhi itu atas kehendak dan kasih Bapa yang sempurna jua. Bapa berkenan memberkati pendidikan para kekasih kami, siapapun mereka. Bapa tolong memberikan yang terbaik atas kehendak dan rancangan damai sejahtera Bapa dalam Yesus untuk mereka semua.
Bapa, kami berdoa menyerahkan para janda, para duda, para yatim dan yatim piatu, mereka yang berkebutuhan khusus. Biarlah kasih dan damai Bapa menyertai mereka, berkat-berkat berlimpah. Bapa nyatakan bagi mereka, tolong mereka untuk tetap setia pada Bapa dan percaya akan pertolongan Bapa dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang terus menuntun perjalanan hidup mereka untuk bersaksi tentang kasih dan setia Bapa. Termasuk Maria Bapa juga memberkati para orang tua lansia, biarlah ada sukacita dan damai, berkat berlimpah dalam hidup mereka, diberkati untuk terus bersaksi tentang Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka yang dituntun oleh kuasa dan damai Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa menyerahkan kehidupan daripada Saudara Jo Sahirtian, Saudara Oni Sopahelawakan, Saudara Dion Bataona. Bapa berkenan untuk juga bersama-sama dengan mereka atas pengakuan mereka memberitakan Injil dan memulai tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan sebagai kamerawan dan operator live di tim Pelda Jemaat GPM Ebenezer ini. Kesediaan mereka Bapa, melihat hati dan kerinduan mereka, Bapa jamah kehidupan mereka. Bapa tolong sanggupkan mereka dalam sukacita, syukur dan takut akan Tuhan. Mereka melaksanakan tugas ini, Tuhan dimuliakan dalam seluruh kehidupan mereka. Mereka diberkati dan bahkan mereka menjadi berkat dalam persekutuan berjemaat sebagai pelayan dan umat Jemaat GPM Ebenezer ini. Kami menyerahkan seluruh tugas dan tanggung jawab mereka, tapi sebelum mereka melakukan tanggung jawab, Bapa kasihanilah mereka, Bapa ampunilah mereka, dan dalam nama Tuhan Yesus, dalam kasih Allah Bapa dan Roh Kudus, kami menyerahkan mereka dalam seluruh tugas dan tanggung jawab mereka di dalam damai dan cinta Bapa yang sempurna itu. Terima kasih ya Bapa bagi mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit dalam seluruh proses-proses pemulihan kesehatan. Siapapun mereka, Bapa juga bersama dengan mereka jua. Jangan tinggalkan mereka agar mereka sembuh dan bersaksi tentang karya penyelamatan Bapa di dalam Kristus, dan mereka terus tetap ada di dalam kasih dan sayang Bapa. Terima kasih ya Bapa di sorga Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menyerahkan kehidupan bersama kami sebagai bagian dari masyarakat bangsa dan negara di bumi ini, di Indonesia, Maluku, kota Ambon tercinta ini. Kami dalam persekutuan bersama dengan pemerintah, para stakeholder, orang-orang milik Tuhan yang dipercayakan melayani sebagai bagian di bumi Indonesia tercinta ini. Bapak berkenan memberikan kasih sayang dan berkat Roh Kudus menuntun mereka dengan takut akan Tuhan. Mereka melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab demi kesejahteraan dan kedamaian. Walaupun ada banyak masalah yang dihadapi terkait dengan berbagai bencana alam maupun non-alam, tapi Tuhan bersamalah dengan kami semua. Tapi ajarlah kami juga semua untuk tetap mengelola alam ini sesuai kehendak Tuhan dan menjaga kehidupan kami sebagai bagian daripada anugerah Tuhan, sehingga kehidupan kami secara jasmani dan rohani tetap diberkati oleh Tuhan. Lindungilah kami dari berbagai celaka dunia ini ya Bapa di sorga. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kepada gereja kami juga berdoa untuk tugas-tugas pemberitaan Injil yang dilakukan sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang kami lakukan di bumi ini, juga termasuk di Indonesia, di gereja Protestan Maluku, juga pada wilayah pelayanan klasis kota Ambon, bahkan di Jemaat GPM Ebenezer ini. Seluruh para pelayan diberkati oleh Bapa pada tingkat sinode klasis dan jemaat-jemaat, ketua majelis jemaat, para pendeta, juga seluruh perangkat pelayan, badan-badan pembantu, siapapun mereka yang telah dipakai Bapa dalam Yesus untuk pekerjaan pemberitaan Injil ini. Bapa bersamalah dengan mereka. Bapa berkati mereka penuh sukacita dan damai. Kawali mereka dengan kuasa kasih kemuliaan Bapa sorgawi itu, sehingga dalam kekuatan Roh Kudus dalam nama Yesus, mereka penuh sukacita memiliki api sorgawi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rasa syukur, dalam sukacita, dan percaya akan berkat Bapa bagi mereka. Bahwa seluruh umat diberkati oleh Bapa, tapi mereka pun diberkati oleh Bapa. Seluruh apapun yang dilakukan termasuk
ketika kami memasuki usbu minggu pertama di bulan Agustus ini, berjalanlah bersama kami Bapa. Bahkan kehidupan bersama kami dalam perkenan Bapa di bulan Agustus 2022, bersamalah dengan kami ya Bapa dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami serahkan semuanya dan kami percaya bahwa Bapa dalam Yesus Kristus yang memanggil, Bapa dalam Yesus Kristus yang mengutus, Bapa dalam Yesus Kristus yang memberkati seluruh kenyataan hidup kami bersama, juga dalam ungkapan syukur dan terima kasih bersama keluarga besar Soplanit yang dalam kasih dan sayang Bapa dalam Yesus itu, mereka telah membawa anak cucu kekasih kami Mackenzie Nathaniel Soplanit menjadi bagian dari pewaris kerajaan Bapa dan akan tetap ada menjadi murid Kristus yang setia dalam proses-proses pelayanan kehidupannya ke depan. Dia masih kecil, banyak hal yang belum dimengerti, tapi biarlah karya kasih Bapa dalam Yesus dan Roh Kudus menyertai para orang tua, menyertai juga para saksi, menyertai keluarga besar, menyertai kami sebagai persekutuan pelayanan umat, untuk kami juga tetap bisa menopang keluarga yang membina anak kami ini dan bahkan semua anak-anak kami untuk tetap dapat hidup berkenan kepada Bapa, menjadi anak yang takut akan Tuhan dan terus bersaksi dalam pemberitaan Injil sebagai murid Kristus. Tuhan besarkan dia di dalam kasih dan sayang cinta Bapa dalam Yesus yang sempurna itu. Kehidupannya secara jasmani dan rohani di dalam pelayanan orang tua kepadanya, untuk seluruh masa depannya kami taruh dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa di sorga, Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih kami telah diberikan kesempatan berkebaktian. Siapapun kami, dengarkanlah dan jawablah seturut cinta kasih Bapa seluruh pergumulan hidup kami, terutama kami yang berkebaktian dalam persekutuan bersama. Kami sebagai para pendukung liturgis, siapapun kami sebagai pelayan dan umat Bapa, tolong berkatilah kami. Tolong kami untuk tetap semangat sukacita, menjadi agen pendamaian, membela kehidupan atas kehendak Bapa, dan terus bersaksi kapan dari manapun dalam tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan bagi kami. Marilah Bapa, ampunilah kami punya salah dan dosa. Inilah kami, sempurnakanlah hidup kami dalam pengampunan dan pengasihan Bapa. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang akan datang itu, kami berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih dan penuh sukacita menyampaikan doa ini kepada Bapa di sorga. Dan mengakhiri doa ini bersama, kami akan berucap doa Bapa kami seperti ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan. Beri kami juga mempunyai orang salah berkat. Dan janganlah Bapa membawa dalam pencobaan, dan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, silakan berdiri dan bersama kita akan menerima pengutusan dan janji penyertaan Tuhan yang diawali dengan bersama kita bernyanyi Kidung Jemaat 425 ayat 1 dan 3. Suara dari sabaran, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menggerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyebar yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyebar yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mandangnya, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyebar yang terlelap. Kirimlah
Saudaraku yang diberkati Tuhan, baptisan kudus telah mengingatkan kita bahwa kita telah menerima kasih karunia Tuhan yang telah memilih kita untuk diselamatkan dan menjadikan kita umat-Nya, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tengah-tengah dunia ini. Maka pulanglah jadi berkat Tuhan bagi kehidupan bersama untuk kemuliaan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudari. Tuhan menyinari saudara-saudari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudari kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudari dan memberi saudara-saudari damai sejahtera. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kebaktian kita telah selesai. Selamat berbahagia keluarga besar Soplanit, dan selamat hari Minggu. Shalom untuk ketong semua, saudaraku. Beserta engkau sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya penaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, dalam susah dan geluhmu, rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu.